ketika kita belajar ilmu dunia, ilmu kesehatan, ya, kemudian kita belajar ilmu yang terkait dengan dunia, maka apakah mempelajari ilmu-ilmu seperti ini berpahala atau akan menjadi sia-sia? Maka subhanallah, supaya kita juga bagaimana punya himmah yang kuat, semangat yang kuat, punya niat yang kuat. Jika mendatangkan kebaikan untuk umat Islam, hukum mempelajari ilmu dunia adalah fardu kifayah. Ya, maka kita harus tata anak-anak kita ini ketika mempelajari ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu tentang bagaimana menata masyarakat, bagaimana menata bangunan yang baik, ya, agar supaya ini bermanfaat, bagaimana memunculkan niat-niat yang baik. Ya. Kalau saya ngisi kajian di kampus Poltekkes, ya, yang ada di Magelang, cabangnya Semarang, itu sudah termasuk kampus milik pemerintah, ya. Alhamdulillah, ya, sebulan 2 kali. Itu kalau pas ketika lagi corona ini yang ikut sampai 300-an. Mereka, para dosen, para pengajar mengupayakan agar supaya mereka tidak hanya belajar ilmu kesehatan, tapi bagaimana agar supaya mereka punya niat di dalam mempelajari ilmu kesehatan itu ada niat-niat untuk kebaikan umat Islam. Maka sering saya menyampaikan, kalau antum mempelajari ilmu kesehatan, niatnya nanti bisa supaya bisa membuat rumah sakit Islam, supaya bisa buat klinik untuk umat Islam, supaya bisa membantu orang-orang Islam yang fakir dan miskin, supaya antum bisa akses dengan ilmu kesehatan. Maka ini berpahala. Masya Allah, sudah dapat ilmu kesehatannya, tapi berpahala. Makinlah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ketika orang yang tidak berilmu, dia hanya sebatas belajar. Tapi ketika orang yang berilmu, dia akan meniatkan dengan niat-niat yang baik. Jika mendatangkan kebaikan untuk umat Islam, hukum mempelajari ilmu dunia adalah fardu kifayah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya, beliau adalah salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, apakah mempelajari ilmu seperti ilmu kedokteran dan industri, termasuk tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama? Maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab, ilmu-ilmu tersebut tidaklah termasuk dalam ilmu agama atau tafaqquh fiddin. Karena dalam ilmu-ilmu tersebut tidaklah dipelajari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dipelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi ilmu tersebut termasuk dalam ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Allahu Akbar. Saya senang baca fatwa beliau ini. Kenapa? Karena beliau ini seorang ulama ahli yang sangat bijaksana. Karena kalau belajar fikih, ya kalau buka kitab-kitab beliau, Masya Allah, ya, sangat bijaksana menyikapi tentang bagaimana, ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh umat, apa yang terjadi, ya, pada umat itu sendiri. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, sesungguhnya mempelajari ilmu industri, ilmu teknologi, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu geologi, dan semisalnya itu termasuk dalam fardu kifayah.
bukan karena ilmu-ilmu tersebut termasuk dalam ilmu syar'i, ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi karena tidaklah maslahat bagi umat Islam ini bisa terwujud kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ya. Jadi ilmu tersebut dibutuhkan Islam. Kalau umat Islam nggak ada yang pelajari, berarti umat Islam berdosa semua. Tapi ketika sudah ada yang pelajari, gugur kewajibannya. Tetap yang paling diutamakan adalah ilmu agama. Tapi ketika umat Islam tidak ada yang pelajari, maka berdosa semuanya, karena kemaslahatan Islam akan jatuh, akan runtuh. Misalkan tidak ada rumah sakit Islam, ya, rumah sakit hanya milik yang Muslim misalkan, alhamdulillah kita tidak tahu ya bagaimana obatnya, ya kan? Ya, kita tidak tahu ya ini dan itu, jangan begitu ya. Nah, semua butuh ini. Ya. Oleh karena itu, beliau mengingatkan kepada kaum muslimin yang sedang mempelajari ilmu-ilmu tersebut agar mereka niatkan untuk dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan meningkatkan derajat umat Islam.